semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih betapa dahsyatnya kekuatan yang muncul kalau kita kerja bareng-bareng? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Sebuah nilai yang udah jadi denyut nadi bangsa Indonesia dari dulu. Langsung aja kita mulai ya. Jadi, pertanyaannya simpel tapi dalam. Apa sih kekuatan sejati dari kebersamaan itu? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita buat ngebongkar tradisi keren yang satu ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar nggak salah kaprah, yuk kita bedah dulu. Apa itu gotong royong? Simpelnya gini, gotong royong itu ya kerja bareng, titik. Tapi tujuannya bukan buat diri sendiri loh. Tujuannya itu buat kepentingan bersama, buat semua orang yang terlibat. Nah, disitulah letak kekuatan kolektifnya. Dan ini yang paling penting nih, inti dari gotong royong itu adalah saling bantu dengan tulus. Benar-benar ikhlas, tanpa pamrih, nggak ngarepin imbalan apa-apa. Nah, ini dia rohnya gotong royong. Oke, teori udah cukup. Sekarang, gimana sih bentuknya di kehidupan nyata? Karena ini bukan cuma konsep di buku pelajaran, tapi sesuatu yang bisa kita lihat dan rasain langsung sehari-hari. Kita mulai dari lingkungan yang paling kita kenal ya, sekolah. Hayo, ngaku. Disinilah kan kita pertama kali diajarin soal kerjasama. Ingat nggak waktu piket bareng bersihin kelas? Atau pas kerja bakti rapihin taman sekolah? Atau hal-hal kecil deh, kayak bantuin temen bawa buku yang berat. Nah, itu semua tuh gotong royong. Tujuannya cuma satu, biar suasana belajar jadi nyaman dan asyik buat semua. Nah, dari sekolah, kita geser ke skala yang lebih luas yuk, ke lingkungan sekitar rumah kita. Kalau di lingkungan masyarakat, contohnya lebih banyak lagi. Misalnya kerja bakti bersihin got rame-rame, bangun pos ronda bareng, atau yang paling menyentuh ya, bantu tetangga yang lagi kena musibah. Ini nunjukin kalau kita tuh peduli dan ngerasa jadi bagian dari komunitas itu. Terus, apa untungnya sih gotong royong? Manfaatnya tuh nyata banget loh, dan bisa langsung dirasain sama semua yang ikut. Coba deh bayangin, kerjaan yang tadinya berat banget, lama selesainya kalau dikerjain sendiri, begitu dikeroyok bareng-bareng jadi enteng dan cepat beres. Itulah kan magicnya kebersamaan. Tapi jangan salah, manfaatnya itu bukan cuma soal fisik, kayak lingkungan jadi bersih atau aman. Lihat deh, justru yang lebih keren itu pertemanan jadi makin akrab, rasa percaya antar warga juga tumbuh. Di zaman sekarang yang orang makin individualistis, ini tuh kayak obat penawarnya. Ikatan sosial kita jadi kuat lagi. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita bakal lihat gimana gotong royong itu ternyata lebih dari sekedar kerja bakti. Ini adalah fondasi persatuan bangsa kita. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Keren banget kan? Dalam gotong royong, nggak ada lagi tuh yang namanya beda suku, beda agama, atau beda latar belakang. Semuanya lebur. Yang penting cuma satu, tujuan bersama. Inilah persatuan yang sesungguhnya. Benar-benar jadi penangkal perpecahan. Nah, biar gotong royong ini bisa jalan, ada resepnya nih. Ada beberapa sikap kunci yang wajib kita punya. Pertama, saling menghargai. Kedua, nggak egois. Ketiga, mau kerjasama. Dan keempat, ngerasa punya tanggung jawab bareng. Kalau salah satu aja nggak ada, ya semangatnya bisa luntur. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Pertanyaannya, kenapa sih nilai kuno ini justru makin penting di zaman sekarang? Jawabannya, karena di dunia yang makin sendiri-sendiri, semangat kebersamaan ini bukan lagi sekedar tradisi, tapi sudah jadi kebutuhan. Jadi, dengan membiasakan gotong royong dari kecil, kita itu sebenarnya lagi investasi buat masa depan bangsa. Kita lagi nanam benih-benih persatuan ke generasi berikutnya. Merekalah yang nantinya bakal menjaga Indonesia tetap utuh. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kira-kira gimana ya caranya kita, masing-masing dari kita, bisa mulai nerapin lagi semangat gotong royong ini di keseharian kita? Mulai dari hal kecil, mulai dari hari ini? Coba dipikirin ya.